Di tengah ketegangan karena terancam gagal lolos ke UEFA Champions League, AC Milan kini juga mulai diguncang isu revolusi besar yang disebut akan terjadi pada musim panas mendatang. Situasi semakin memanas setelah Rossoneri tertahan di peringkat 4 klasemen usai menelan kekalahan dramatis 2-3 dari Atalanta di kandang sendiri. Hasil tersebut bukan hanya membuat posisi Milan semakin tertekan, tetapi juga memunculkan kekhawatiran besar tentang arah klub di tengah persaingan ketat Serie A musim ini. Kekalahan itu langsung memicu gelombang protes besar dari para supporter yang memadati stadion. Para pendukung Milan menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kepemimpinan manajemen klub dan mulai menuntut kembalinya sosok legenda Paolo Maldini. Nama Maldini kembali menggema di tengah situasi yang semakin tidak stabil, memunculkan spekulasi besar tentang perubahan yang mungkin terjadi di tubuh klub. Lantas, revolusi seperti apa yang sebenarnya sedang direncanakan Milan? Dan mungkinkah Maldini benar-benar kembali ke San Siro? Simak sampai tuntas. Memasuki 2 pekan terakhir Serie A musim 2025-26, AC Milan justru berada dalam situasi paling liar yang nyaris tidak pernah dibayangkan sepanjang musim ini. Setelah sebelumnya gagal memberi tekanan serius kepada rival sekota mereka, Inter Milan, dalam perebutan Scudetto, kini Rossoneri malah dihadapkan pada ancaman yang jauh lebih mengkhawatirkan, gagal lolos ke Liga Champions musim 2026-27. Situasi itu terasa semakin mengejutkan mengingat Milan sempat begitu nyaman berada di papan atas klasemen sepanjang musim. Kondisi mereka semakin memburuk setelah menelan 2 kekalahan beruntun. Tim asuhan Massimiliano Allegri lebih dulu tumbang 0-2 dari tim promosi US Sassuolo pada pekan lalu. Rangkaian hasil negatif tersebut membuat Milan kehilangan posisi mereka di 3 besar setelah disalip Juventus. Sejak pekan ke-34, koleksi 67 poin Milan tidak bergerak sama sekali, sementara Juventus berhasil naik ke posisi ketiga dengan 68 poin. Bukan hanya Juventus yang mulai mengancam posisi Milan, AS Roma juga berhasil menyamai perolehan poin mereka usai menang dramatis 3-2 atas Parma. Milan memang masih unggul rekor pertemuan atas Roma, tetapi tekanan terus datang dari berbagai arah, bahkan Como 1907 yang berada di posisi ke-6 kini hanya terpaut 2 poin saja dari Rossoneri. Persaingan menuju tiket Liga Champions pun berubah menjadi sangat ketat dan penuh tekanan menjelang akhir musim. Jika tren tanpa kemenangan itu terus berlanjut, Milan bisa mengalami kemerosotan performa yang sangat drastis hanya dalam waktu 1 bulan. Dari tim yang sempat dianggap favorit juara, mereka kini terancam gagal tampil di Liga Champions musim depan. 2 pertandingan terakhir melawan Genoa dan Cagliari akan menjadi penentu masa depan mereka di kompetisi Eropa. 2 kemenangan menjadi syarat mutlak jika Milan ingin memastikan diri kembali bermain di Liga Champions sejak musim 2024-25. Namun jika gagal meraih 6 poin penuh, Milan harus siap menjalani malam-malam Jumat di Europa League atau bahkan Europa Conference League. Saat ini Milan, Juventus, Roma, dan Como masih memperebutkan 2 tiket Liga Champions yang tersisa dari Serie A. 2 tim nantinya akan menemani Inter Milan dan Napoli ke kompetisi antar klub paling bergengsi di Eropa, sementara 2 tim lainnya harus puas berbagi jatah Liga Eropa dan Liga Konferensi Eropa. Menurut data dari Opta, peluang Milan lolos ke Liga Champions mengalami penurunan yang sangat drastis hanya dalam waktu 1 pekan. Saat ini, peluang mereka berada di angka 59,13%, turun jauh dari pekan sebelumnya yang mencapai 87,5%. Sebaliknya, peluang Juventus meningkat dari 62,12% menjadi 73,84%. Roma juga mengalami peningkatan dari 33,41% menjadi 47,24%. Sementara Como naik dari 17,52% menjadi 20,64%. Statistik itu memperlihatkan betapa fluktuatifnya persaingan Serie A musim ini, di mana selisih poin yang sangat tipis bisa mengubah klasemen hanya dalam 1 pertandingan. Namun bagi Milan, situasi menuju akhir musim ini terasa jauh lebih serius daripada sekadar perubahan posisi klasemen. Penurunan performa mereka dianggap sudah berada di titik yang sulit ditoleransi. Para tifosi mulai menunjukkan kemarahan mereka ketika Milan tertinggal 0-3 dari Atalanta pada menit ke-51. Beberapa tribun di San Siro bahkan mulai kosong sebelum pertandingan memasuki 1 jam permainan. 2 gol hiburan dari Strahinja Pavlovic pada menit ke-88 dan 1 gol pemain pengganti di akhir laga tidak cukup untuk meredam kekecewaan para pendukung.
Kemarahan supporter terasa sangat wajar mengingat Milan sebenarnya hampir tidak pernah keluar dari 3 besar sejak pekan ke-9. Selama 25 pekan mereka bertahan di zona elit Serie A dan bahkan sempat merasakan posisi Capolista selama 5 pekan. Karena itu, jika akhirnya gagal finish di 4 besar, musim ini akan dikenang sebagai salah satu kegagalan paling menyakitkan Milan dalam 1 dekade terakhir. Situasi tersebut akhirnya membuat kelompok ultras terkenal Milan, Curvasut Milano, mengeluarkan surat terbuka kepada manajemen klub. Mereka mempertanyakan bagaimana performa Milan bisa terus menurun sejak meraih Scudetto ke-19 pada musim 2021-22. Dari klub yang awalnya hanya membutuhkan 1 gelar lagi untuk menempatkan bintang kedua di atas logo, Milan kini justru harus melihat Inter Milan lebih dulu mencapai 21 gelar Liga dan berhak memasang 2 bintang emas di atas emblem klub mereka. Bagaimana kami mendukung Milan yang tidak bertarung untuk Scudetto dan cukup puas dengan pertarungan untuk posisi kedua, ketiga, keempat? Bagaimana kalian menghancurkan seluruh sejarah klub paling terkemuka di Italia? Tulis surat terbuka tersebut. Kekosongan yang ditinggalkan Paolo Maldini sejak hengkang dari jajaran direksi AC Milan pada Juni 2023 kini semakin terasa dampaknya. Banyak pihak menilai kepergian Maldini telah merusak keharmonisan serta kekuatan mental tim secara keseluruhan. Sosok Maldini dianggap bukan sekadar legenda klub, tetapi figur yang memang seharusnya selalu berada di dunia sepak bola. Pengalamannya selama puluhan tahun bersama Milan membuatnya memiliki kapasitas kepemimpinan yang sangat lengkap di level tertinggi. Karena itu, banyak pendukung percaya bahwa hanya Maldini yang mampu membawa Milan kembali ke jalur yang benar. Pemecatan Maldini dari jajaran direksi bahkan mulai dianggap sebagai salah satu kesalahan terbesar klub dalam beberapa tahun terakhir. Kepergian pria yang memainkan lebih dari 900 pertandingan untuk tim utama Milan antara 1984 hingga 2009 itu dianggap menjadi titik perubahan besar dalam identitas klub. Banyak pihak mulai mempertanyakan arah baru Milan setelah kehilangan sosok yang selama ini menjadi simbol sekaligus penjaga nilai-nilai klub di dalam manajemen. Jika melihat rekam jejaknya di level manajerial, pengaruh Maldini memang sulit dibantah. Ia menjadi salah satu figur penting yang membantu Milan bangkit setelah 7 musim absen dari Liga Champions dan 11 musim tanpa gelar Liga. Bersama Maldini di manajemen, Milan akhirnya kembali tampil di Liga Champions dan sukses meraih Scudetto setelah penantian panjang. Keberhasilan itu membuat banyak tifosi percaya bahwa era Maldini merupakan periode terbaik Milan dalam 1 dekade terakhir. Memang tidak semua keputusan pada era tersebut berjalan sempurna. Namun banyak pendukung merasa sisi positif kepemimpinan Maldini jauh lebih besar dibanding kesalahannya. Terlebih saat itu Milan juga masih berada dalam keterbatasan finansial serta berbagai sanksi yang membatasi pergerakan klub. Karena itu, ketika Redbird Capital Partners mengambil alih klub dan konflik internal mulai muncul, banyak supporter merasa semuanya berubah menjadi lebih buruk. Sosok Giorgio Furlani bahkan dianggap sebagai figur yang perlahan mengambil alih pengaruh Maldini di dalam klub, sesuatu yang menurut sebagian tifosi justru membuat Milan kembali kehilangan arah dan masa depannya. Kini, tekanan terhadap Furlani semakin besar. Berbagai laporan menyebut kondisi internal manajemen Milan mulai tidak stabil. Redbird juga dikabarkan tidak sepenuhnya puas dengan pekerjaannya dan mulai mempertimbangkan perubahan besar di level petinggi klub. Situasi itu semakin memburuk setelah kekalahan dramatis 2-3 dari Atalanta yang membuat kemarahan supporter kembali memuncak. Furlani sendiri disebut cukup terguncang dengan besarnya gelombang protes dari fans Milan dalam beberapa pekan terakhir. Meski begitu, ia masih aktif menjalin komunikasi dengan calon direktur olahraga dan pelatih baru untuk musim depan. Namun, tekanan terhadap manajemen kini terasa semakin serius. Masa depan struktur klub bahkan disebut bisa berubah drastis pada musim panas nanti jika situasi tidak segera membaik. Kemurkaan tifosi terlihat sangat jelas di San Siro. Para pendukung Milan bahkan sempat membuat koreografi manusia bertuliskan GFO yang secara langsung ditujukan kepada Giorgio Furlani. Menariknya, semua protes itu terjadi meskipun kontrak Furlani dan proyek milik Gary Cardinale secara formal masih berjalan hingga 2028. Kini kritik terhadap manajemen Milan tidak lagi disembunyikan dan mulai ditunjukkan secara terbuka, baik di dalam maupun di luar stadion. Dalam kultur sepak bola Italia, pesan keras dari kelompok ultras seperti ini hampir selalu menjadi pertanda serius bagi manajemen klub. Namun meski tuntutan untuk membawa kembali Paolo Maldini terus menggema, kemungkinan itu tetap terasa sulit untuk terjadi dalam waktu dekat.
Pemecatannya pada Juni 2023 memang dipicu perbedaan visi yang sangat tajam dengan Jerry Cardinale, terutama terkait strategi finansial dan kebijakan transfer klub. Para supporter terus berharap Maldini kembali, tetapi struktur manajemen saat ini sudah diisi oleh kelompok yang berbeda. Kecintaan besar Maldini terhadap Milan memang membuat pintu itu secara teori selalu terbuka. Tetapi selama struktur manajemen sekarang masih dipertahankan, kemungkinan kembalinya sang legenda tetap terasa sangat kecil.